Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya Kwina Indangangi akan menjelaskan tentang teori penilaian sosial. Yang pertama yaitu sejarah teori penilaian sosial. Social Judgment Theory atau biasa yang disebut dengan teori penilaian sosial dicetuskan oleh Muzaffar Sherif pada tahun 1961. Sherif dipengaruhi oleh penelitian penilaian fisik awal, di mana orang diuji kemampuannya dalam menilai hal-hal seperti berat suatu benda. Contohnya, Anda diminta menilai berat 5 benda tanpa timbangan. Atas dasar apa Anda mendasarkan penilaian ini? Anda memerlukan beberapa titik referensi. Cara umum untuk melakukan hal ini yaitu dengan menemukan sesuatu yang Anda tahu memiliki berat tertentu. Sekarung tepung seberat 10 pon misalnya. Pertama-tama Anda akan mengangkat karung tepung dan kemudian menilai berat benda lainnya. Berat benda yang diketahui akan bertindak sebagai jangkar yang mempengaruhi persepsi Anda terhadap berat benda lain. Ketika selalu membuat penilaian fisik seperti ini, kita mungkin menilai berapa lama suatu benda tanpa penggaris, seberapa larut suatu benda berdasarkan cahaya di dalam ruangan, atau seberapa panas suatu benda berdasarkan bagaimana udara terasa. Untuk mendemonstrasikan kekuatan jangkar, cobalah eksperimen sederhana. Ambil 3 mangkuk, isi wadah pertama dengan air panas, wadah kedua dengan air dingin, dan wadah ketiga dengan air hangat. Masukkan satu tangan ke dalam air panas dan tangan lainnya ke dalam air dingin. Setelah beberapa saat, letakkan kedua tangan di mangkuk ketiga yang hangat. Persepsi Anda terhadap suhu air ini akan berbeda untuk masing-masing tangan, walaupun kedua tangan kini berada di mangkuk hangat yang sama. Karena masing-masing tangan berasal dari mangkuk yang berbeda dan memiliki jangkar atau referensi yang berbeda. Teori penilaian sosial merupakan bagian dari teori komunikasi yang menggambarkan dan menguraikan bagaimana individu menilai pesan-pesan yang diawali ketika mendengar atau merespon suatu pesan. Seperti yang dikemukakan oleh Muzaffar Sherif, bahwa seseorang akan lebih cenderung memberikan penilaian berdasarkan pengalaman yang dimiliki untuk melakukan seleksi sekaligus mempertimbangkan setiap informasi yang diterima. Secara umum, teori penilaian sosial ini digunakan untuk menganalisis proses-proses seseorang dalam menilai pesan-pesan komunikasi. Dalam pandangan sosial, mengacu pada sifat internal dan berdasarkan pada pengalaman masa lalu. Acuan internal atau titik referensi selalu mempengaruhi cara seseorang dalam merespons suatu pesan. Teori ini juga menyatakan bahwa lingkungan sosial dalam bentuk interaksi dengan orang lain akan menciptakan penilaian manusia, yang sekaligus menjadi upaya dalam memahami proses penilaian yang harus dihadapi oleh masing-masing orang. Penjelasan dalam teori ini berupa proses mengubah konsepsi bagaimana individu memproses pesan dari yang semula berupa stimulasi, selanjutnya dikonfirmasi sebagai individual stand on a particular social issues. Kemudian berubah menjadi referensi yang berbentuk range of position berupa garis di antara 2 titik, yaitu di antara sikap penerimaan atau komitmen dan penolakan atau non-komitmen terhadap pesan yang disampaikan. Demikian dengan asumsi teori penilaian sosial, yaitu individu akan memproses pesan ketika dia sudah mempunyai jangkar sebelumnya. Adapun maksud dari jangkar itu sendiri yaitu posisi individu yang paling disukai dan terletak dalam garis lintang penerimaannya. Contoh implementasi teori penilaian sosial berdasarkan analisis teoritis pesan komunikasi Jarinsky terkait ID dan COVID-19 dan penerimaan pesannya oleh masyarakat menurut teori aksi berbicara dan teori penilaian sosial. Dalam jurnal tersebut membahas tentang seorang yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia, yaitu musisi bernama Jarinsky, telah menimbulkan kehebohan sepanjang bulan Juni sampai dengan Agustus 2020 atas pesan komunikasinya yang memojokkan ID atau Ikatan Dokter Indonesia. Yang menarik, tudingan atas ID itu hanyalah bagian dari sebuah pesan komunikasi penting oleh Jarinsky yang sebenarnya bermanfaat untuk masyarakat, akan tetapi diabaikan oleh masyarakat dan dianalisis secara mendalam dengan 2 teori komunikasi, yaitu teori aksi berbicara dan teori penilaian sosial dari Muzaffar Sherif.
Pada kesempatan ini, kita akan fokus pada penelitian tentang kajian teori penilaian sosialnya. Analisis pengabaian pesan penting Jerins oleh masyarakat. Ada sebuah pesan penting Jerins dalam postingan Instagramnya, sebagaimana dapat diperhatikan pada gambar sebelumnya, yaitu penolakannya atas rapid test terkait COVID-19 mengingat ada potensi kematian pada ibu yang hendak melahirkan dan anak yang hendak dilahirkan. Jika dipecah, ini menjadi dua subpesan, yaitu menolak rapid test dan ada potensi kematian pada ibu dan anak karena prioritas pada rapid test. Pesan komunikasi Jerins ini sebenarnya penting, tapi penelitian sederhana oleh kedua penulis paper menunjukkan wacana Jerins tersebut tidaklah mendapatkan perhatian. Perhatian halayak adalah kepada tulisan Jerins yang sebenarnya justru hanyalah pelengkap, yaitu ID adalah kacungnya WHO. Kepada pemikiran Muzafir Syarif dan lain-lainlah kita dapat melakukan analisis keilmuan komunikasi atas fenomena menarik tersebut. Rupanya telah terjadi kontras efek atas wacana penting yang disampaikan oleh Jerins. Masyarakat yang menjadi subjek penelitian dari kedua penulis paper rupanya memilih mengabaikan pesan penting Jerins karena terkait dengan dua hal. Pertama, ada poin referensi bahwasannya Jerins adalah seseorang yang bermasalah. Berita Tribun News tanggal 15 bulan 8 tahun 2020 dengan judul Deretan Kontroversi Jerins Seat dapat menjadi representasi sebagai salah satu poin referensinya. Artinya, Jerins adalah orang yang bermasalah. Lebih lanjut terhadap Jerins telah terberikan sebuah persepsi sosial bahwa sebagai orang yang bermasalah, maka pesan komunikasinya pun dikaitkan dengan permasalahan pula. Kedua, tulisan Jerins dalam rangkaian kata-kata ID atau RS bangga jadi kacung WHO lebih mendapat perhatian karena kekasaran ucapan Jerins dianggap lebih penting dipersoalkan daripada isu kematian ibu atau bayi yang sebenarnya jauh lebih penting untuk diperhatikan. Sebagaimana tertulis, masyarakat yang menjadi halayak penerima pesan komunikasi Jerins mempunyai persepsi sosial bahwa Jerins identik dengan permasalahan. Berdasarkan teori penilaian sosial yang disampaikan oleh Syarif dan lain-lain, kita dapat meninjau dua hal terkait dengan penerimaan pesan komunikasi Jerins oleh masyarakat. Pertama, telah disampaikan bahwa telah terjadi kontras efek atas wacana penting oleh Jerins. Kontras efek atas pandangan penting Jerins itu telah membuat halayak menolak secara ekstrim sesuai dengan penelitian pertama penulis, dan juga mengabaikan secara moderat atas pandangan penting Jerins sesuai dengan penelitian kedua oleh penulis. Adapun untuk pernyataan kedua, di mana masyarakat telah mengabaikan pesan lain dari komunikasi Jerins yang sebenarnya cukup pantas untuk diperhatikan. Kedua, ada poin referensi atau reference point bahwa Jerins adalah orang bermasalah. Sebagai akibatnya, masyarakat lebih mendahulukan unsur permasalahan yang telah atau akan ditimbulkan oleh Jerins lewat pesan-pesan komunikasinya. Akibatnya, pesan komunikasi Jerins yang seharusnya dinilai baik dan lebih layak untuk menjadi perhatian, yang dalam hal ini berupa kekhawatiran Jerins atas potensi terjadinya kematian pada ibu dan anak, malah tidak mendapatkan perhatian oleh masyarakat sebagaimana telah diteliti oleh penulis kajian ini. Selanjutnya kita masuk dalam level komunikasi teori penilaian sosial. Teori penilaian sosial termasuk dalam level komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain. Menurut pengertian tersebut, komunikasi dikaitkan dengan pertukaran informasi yang bermakna dan harus membawa hasil di antara orang-orang yang berkomunikasi. Komunikasi interpersonal menghendaki informasi atau pesan dapat tersampaikan dan hubungan orang yang berkomunikasi dapat terjalin. Oleh karena itu, setiap orang dituntut memiliki keterampilan komunikasi interpersonal agar dapat berbagi informasi, bergaul, dan menjalin kerjasama untuk bertahan hidup. Teori penilaian sosial termasuk dalam tradisi sosiopsikologi kognitif
di mana cabang tersebut banyak digunakan karena berpusat pada pola pemikiran yang berkonsentrasi pada bagaimana setiap individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dengan cara yang arah tingkah laku yang keluar. Dengan kata lain, apa yang kamu lakukan dalam berkomunikasi tidak hanya bergantung pada stimulus respon, tapi juga mental untuk memaknai suatu informasi. Dalam teori penilaian sosial, dapat membantu pemahaman kita tentang komunikasi sebagai perubahan sikap. Teori penilaian sosial juga membantu membuat prediksi perubahan sikap berdasarkan rentang yang ada, yaitu pesan-pesan yang jatuh pada rentang penerimaan cenderung akan mempermudah perubahan sikap. Jika suatu pesan oleh seseorang dinilai terletak dalam rentang penolakan, maka perubahan sikap akan berkurang atau tidak ada. Dalam rentang penerimaan dan rentang non-komitmen, semakin tidak sesuai suatu pesan dengan pendirian atau prinsip seseorang, maka akan semakin besar kemungkinan sikap akan berubah. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial atau isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Proses mempertimbangkan isu atau objek sosial tersebut berpatokan pada kerangka rujukan yang dimiliki oleh seseorang. Kerangka inilah yang menjadi rujukan bagaimana seseorang memposisikan dan menyortir pesan yang diterima dan membandingkannya dengan sudut pandang yang rasional. Yang berarti, teori ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana pesan-pesan komunikasi diproses oleh orang lain dan bagaimana kita dapat mempengaruhi pandangan atau sikap orang lain melalui pesan yang disampaikan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, and see you!